dahat sedih ringati lemah petang satema pengenang surya tenggelam ditelan kabut kelam senjanan muram jagi gayu alap kau dewi dia dari jareng janjang Tali kasih. Selamat datang di Jejak Pendapat. Selamat sore, Selamat sore, Swastiastu. Itu Made Wayan? Ya. Kadek. Oh, Dek. Dek Tali Kasih. Dek Tali Iya. kasih. Saya kira itu adalah Tali Kasih itu sebuah grup berkecimpung di dalam apa namanya kayak Komunitas. komunitas menampilkan apa ya istilahnya kayak film gitu kemarin Leo Pak Kaji nih wi apa Kaji Cang ternyata Personal. Iya. dan saya lihat karya-karyanya dalam olah vokal suara sih. Sempat rame kemarin. Oh Iya. Teman-teman itu banyak yang pakai sound-soundnya Tali. Ya, nanti kita kulik kenapa bisa sampai timbul karya seperti itu. Gini, jadi teman-teman itu biasanya taunya di akhir aja, seperti yang biasa kita lakukan, jelaskan. yes. Ketika sudah jadi sound aja teman-teman tahu. Benar. Kadang-kadang kan jarang yang ingin mengetahui nyen sih nak nanti di balik neng megening nih gitu. Kecuali yang sudah pernah nonton YouTube dan ABCDE mungkin tahu. Oke, berarti relate seperti perencanaan Tina kemarin ya? Yes. Iya. Tahu suaranya, tidak tahu orang. Ya. Jangan sampai ngomongin orangnya Di sampingnya, di orang. depannya. Sering terjadi seperti Nanti itu. kita bahas. Nanti kita bahas. Ya. Pokoknya tadi memiliki pengalaman yang sama sama PKS. Dia omongin di depan orang. Di depan dia. Oke, gimana kabar tadi? Sehat. Sehat ya? Kemarin habis pentas ya? Iya, kemarin 2 hari lalu sih habis pentas 2 hari di Gianyar. lalu. Iya. Oke. Ya kita gini aja dulu, ringan-ringan aja dulu. Mungkin teman-teman yang udah kenal agar semakin kenal, dan yang belum kenal biar tahu siapa sih Tali. Yes. Silakan perkenalkan dulu. Iya, jadi halo teman-teman Jejak Pendapat semuanya. Perkenalkan, saya ini Kadek Tali Kasih. Biasanya orang-orang lebih kenal dengan nama Tali Kasih. Tali kasih. Jadi saya asli dari Belah Batu, Belah dari Belah Batu. Batu Gianyar, dan saat ini mungkin teman-teman semua banyak yang bertanya-tanya di luar sana. Ini sebenarnya orang udah kuliah apa umur berapa gitu. berapa? Jadi Itu masih SD. disclaimer, enggak. Ya. Disclaimer, Disclaimer. saya sekarang masih berumur 19 tahun. Jadi kok 19? 18, sorry. Tahun ini akan berumur 19 tahun. 19. Roadshow, Iya. Road to 19. Road to 19, Road ya. to. Sekarang gini, campaign menuju umur 19 itu Jejak Pendapat dulu. Nah, saya kira tadi itu masih sekolah ya 17-an karena kan fisik dan face-nya Masih baby face. masih kecilan aja. Iya. Kemarin waktu sama Gong Kebiar 2023, setahu gua ya memang masih SMA, cuma sekolah. kelas spesifiknya gua nggak tahu. Karena pernah datang ke Beli Banjar waktu Iya. latihan. Oh iya, Gong Kebiar Dewasa Duda Kabupaten Gianyar 2023 ya. Waktu di PKB Club Clip aja. Oh ya, yang Yang klub klip yang warna hijau neon itu. Oh. lu udah di kolam lo. Bukan. Tuh Jim Memet kan kayak gitu. Pokoknya aneh-aneh aja Jim Memet lah kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi terima kasih ya Tali ya. Sudah meluangkan waktu sekian kali kita menyocokkan schedule. Nak muda produktif, Jun. Yes. Nak muda yang banyak. Masih muda, harus tetap produktif harus ya kan. produktif ya. Kalau Wi sendiri yang biasanya mengistilahkan itu semasih muda, sel saraf otak itu biar berguna semaksimal mungkin. Oke. Karena saya di umur 32 ini kayak udah muda tuh jauh sekali terlewati. Masa-masa produktif Masa itu ya. udah
Gini sih, Masih sih sampai sekarang. artinya kita kan baru relate dengan kejadian itu. Kita berdua sering berpikir seharusnya umur Moni itu kita bisa melakukan A B C D E F G. Gitu. Jadi teman-teman yang masih muda jangan sia-siakan masa mudamu dengan hal-hal yang tidak berguna. Iya. Manfaat dan digunakan secara layak. Ya kalau Bener ya? kalau pengen berkarya silahkan buat karya. Seperti itu. Kalau pengen berproses maksimalkan proses kalian pada saat muda. Jujur tiang nyesel. Tiang umur Itali numu palianan. Sing nama umah. Umur udah 18 oh. 18 Iya, sing nama umah. Dulu waktu itu dong 2000 2007 tuh saya umur dia 2007, oh, saya baru 2 tahun. Jangan berbicara seperti itu nanti saya. Saya kelihatan mas sekali di sini. Berarti setelah pikir-pikir gini cuy. Tidak ya mau. Berarti Tali tuh sorry itu saya ya Tali ya belum lahir beli kecil berbuat dosa. Tapi bangga bisa apa namanya bisa ngobrol dengan salah satu istilahnya talent yang ada di Gianyar khususnya. Setuju. Kalau setelah kita gali-gali itu toh Ya. banyak sekali potensi-potensi yang ada. Masih muda lagi. Kita itu ya sebenarnya. Betul sekali. Keren Yo. Sedikit Tali perkembangan seni yang Tali jalankan yang sampai sekarang intensitasnya begitu luar biasa Ya. di dunia kesenian. Apakah itu memang Tali sengaja bentuk dari kecil atau memang Tali lingkungan atau gimana? Kalau untuk berkesenian sebenarnya Tali itu bisa dibilang berasal dari keluarga seni. Kebetulan keluarga ibu itu kan dari Singapadu. Jadi Singapadu terkenal dengan banyak orang yang berkesenian. Umah seni. Singapadu banyak apa? Banyak kebon. Aja Pak Yang. Oke. Iya. Yang Dario. Nah, jadi dari situ jadi orang tua memang secara tidak sengaja membantu mengarahkan Tali untuk berkesenian gitu. Jadi emang dari kecil, dari umur 3 tahun itu Tali udah senang nyanyi. Gitu. Udah senang nyanyi, terus umur 4 tahun ikut les nari juga gitu. Dan sampai saat ini pun masih terus berkembang dan terus belajar gitu. Selama perjalanan dari kecil itu memang berarti sudah difokuskan dari umur 3 tahun atau dikasih aja sama orang tua dulu pada saat memulai itu memilih pilihan yang Tali suka atau memang sudah konsisten dari Pada kecil? saat itu sebenarnya orang tua itu membiarkan Tali untuk memilih. Jadi emang nggak yang ini sekarang harus nyanyi aja gitu, enggak gitu. Jadi emang karena ya emang Talinya juga suka gitu. Jadi ngalir aja sampai Selain sekarang. dukungan ada Iya. dan niatnya Tali memang juga senang di benar. sana, jadinya Iya, relate dia berjalannya relate gitu terus. ya. Kadang-kadang kan kita di umur-umur segitu tuh masih suka bermain dan ABCD. Artinya belum sadar lah bahwa saya suka nyanyi, saya suka ABCDE, senangnya bereksplorasi. Berarti Tali sudah konsisten juga dari situ. Oh, asin bopo cara cermas munyin Tali. Dangot-angot ge lu. Cara munyin apa nandron ya? Itu dah. Apa sih ngerti sih? Ngu apa nyawan? Ya bagus pokoknya jelas. Tidak bisa saya mengungkapkan. Karena sudah dibuktikan oleh Tali dari sekian garapan offline konvensional maupun online itu sudah terbukti Benar. dari segi vokalnya Tali. Nah, berangkat lagi dari prosesnya Tali berkesenian itu, ada les khusus? Iya, Vokal? ada. Sejak Kalau umur untuk kapan? les vokal itu dari kelas 2 SD. Berarti sudah dibentuk ya? Iya. Dari kecil ya? Tapi kalau untuk bisa nyanyi, membentuk suara itu memang dari umur 3 tahun. Itu ingat banget pertama kali Tali nyanyi pada saat ulang tahun Karang Taruna di Kebon waktu itu umur 3 tahun. Di Iya. Kebon umur 3 tahun. Iya. Pada tampil. Iya, sudah tampil pada umur 3 tahun itu. Umur 3 tahun. Lagunya juga sudah uli. Nah, waktu itu Gue anak istilah. lagu anak-anak. Lagu Paling anak-anak. Waktu itu ada artis lagu anak-anak, lagu pop, namanya Liana, yang nyanyi lagu Kupu-Kupu Kuning. Oh. Nah, itu juga Bunga Setaman ya. Ya, tahu saya. Terus tapi waktu itu umur 3 tahun itu Tali waktu itu nyanyiin lagunya yang Kedis Dare judulnya.
Ke Desdare. 3 tahun loh dia dari. Iya. Umur 3 Umur tahun. 3 tahun. Berarti kan lingkup keluarga ya bisa dikatakan. Sudah terbiasa dengan hal seperti itu, Yong. Jadinya ke bawah dan itu menjadi tes mental utama. Ya barometer ya. Barometer. Iya. Dan turun langsung udah didukung, terus kebiasaan seperti itu, dan itu membuat sesuatu hal yang disukai nyaman tuh ya karena kita tuh merasa kayak tidak ada beban jadinya di dalam. Happy ya. Iya. Di umur 3 tahun kan kadang secara Kalau kita lihat umur di umur 3 tahun tuh berarti suara berjelas. Mau ngomong, mau ngomongin baca lirik itu udah jelas tersampaikan belum? Karena sudah jelas karena Tali memang dari umur berapa bulan, pokoknya sebelum 1 tahun itu rajin diputerin kaset lagu-lagu. Jadi dari situ Tali niru, kemudian bisa sampai hafal liriknya dan bisa fasih untuk menyanyikan satu lagu. Ada treatment yang cara pindah itu kan orang kini incaran ini di desa itu ngetip orang. Ngetip orang. Nempel. Aku nyomo gitu. Iya. Kadang aneh lihat itu kan aneh ngaji-ngajian lanjut. Belar dong. Karena di umur 3 tahun itu fasenya ingat tuh. Iya. Daya ingat perkembangan anak tuh. Golden Age. Golden Age. Golden itu Age. dia. Golden Age. Siapa namanya? Iya benar Golden Age 3 tahun. Benar. Karena salah dikasih asupan umur 3 tahun itu akan dibawa sampai dewasa. Benar. Betul. Itu akan dibawa juga sampai dewasa. Berarti seperti yang Bu Yacuk bilang, treatmentnya dari umur 3 tahun itu udah spesial ya? Iya. Dari ibu dan bapak ya? Tadi punya kakak cowok cewek? Punya kakak cowok. Cowok. Oh. Anu orang nggak sudah kan nyaman tadi. Apa? Tadi kan gede balik. Dia nanu mandre orang. Ngaku deh lu. Coba ya. Nah, betul kan belum ya kita Itu kan spray. Benar. Biar juga suasana seperti ini. Itu juga kalau di sekarang itu mungkin ya yang potong tali. Karena generasi sekarang mungkin yang menonton ini juga di kalangan umur 30-an, 35-an punya anak, siapa tahu mendengar segelintir ceritanya Tali yang sekarang. Mungkin anaknya yang lagi mengandung dia kan bisa gini ya warnanya. Yes, dijadikan. Ada hal seperti itu kan? Ada ketika masih ibu mengandung dikasihkan lagu-lagu merdu, lagu klasik dan ABCD D. Atau anak-anaknya yang suka diajak menonton pertunjukan seni gitu kan ada sekarang. Berarti dari umur 3 tahun khusus untuk latihan vokal. Tarinya itu sambilan. Iya. Sampingan itu sambilan. Karena ibu juga penari. Jadi waktu masih kecil juga sering ikut ibu kalau lagi nari-nari kemana gitu. Jadi sering lihat ibu juga kan. Oke. Akhirnya punya ketertarikan juga di bidang seni tari. Ingat nggak Tali guru pertamanya Tali siapa? Waktu umur 3 tahun itu siapa? Guru pertamanya Tali kalau untuk guru nari ya. Oke, guru nari dan guru vokal. Guru nari dan guru vokal. Kalau untuk guru nari itu Tali ikut sanggar di Pak Wayan Sutirte di Singapadu. Iya, kalau untuk guru vokal pada umur 3 tahun itu sebenarnya nggak ada guru vokal yang spesifik ya. Tapi pada saat Tali ikut les vokal kelas 2 SD itu Tali ikut les vokal juga di Sukawati di tempatnya Pak Komang Dharma Yuda. Pak Komang Dharma Yuda. Itu pertama kali. Iya. Dulu di sana umur 3 tahun juga belum? Enggak. Belum. Udah gede, udah kelas 2 itu baru masuk les kelas vokal. 2 SD. Iya. Selain silakan. Mau palu. Kayak gini kayak tak nari, nyanyi kan gitu. Nah, seiring berkembangannya waktu jadinya Tali tuh emang fokus nyanyi sekedar hanya untuk menyanyi apa memang ada goalsnya waktu itu? Kayak lomba, kayak ada target. Kalau untuk goals sih tentu ada ya. Waktu itu Tali itu lagi rajin-rajinnya ikut lomba nyanyi itu waktu masih SD. Jadi dari kelas 2 sampai kelas kayak kelas 5 atau kelas 6 itu benar-benar kayak segala jenis lomba nyanyi itu diikutin gitu. Terus kalau dulu tuh kan masih ada lomba nyanyi di Puspa Badung, lomba lagu maskot gitu. Itu Tali ikut gitu. Nah, cuman sempat ada satu momen Tali ikut lomba di ada salah satu stasiun TV. Jadi
Dia modelnya kayak Indonesian Idol gitu loh. Oke. Cuman ini yang versi Balinisnya gitu. Oh, Iya, oke, gitu. oke, Nah, oke. Berarti lomba itu ada jenjangnya ya? Iya, ada jenjangnya. ada session kualifikasinya Aha. sampai final Iya, gitu. Oh, iya, oke, betul. oke, oke, oke. Iya, gitu. Nah, terus pada saat itu ada satu momen yang bikin Tali memutuskan untuk cut off untuk nyanyi. Why? Jadi Tali sempat berhenti nyanyi itu kayak kurang lebih setahun atau 2 tahun sama sekali nggak mau nyanyi. Cut off itu gara-gara apa? Iya, karena Oh, ada yes, reasonnya. something ya. Oke, ya. something doesn't need Biasalah, explain lah ya. dalam ajang perlombaan Oke, di kompetisi kadang itu kan ya, ada. heeh. Sebenarnya Wi udah nge-cut off explain-nya itu. Tali lagi secara spesifik. Oke, jadi Nah, kita itu. bongkar aja. Biasalah dalam kompetisi itu ada yang ya suka dan ada yang tidak itu Iya. sudah. Karena itu selera juri, Iya, 80% berlaku. Ya. Dan 20% itu baru selera penikmat. Iya gitu. Oke, Ya, nah oke, lanjut. setelah berkelanjutan di kompetisi ataupun lomba-lomba, akhirnya tadi kan ini seni tarinya berjalan kan jadinya. Ya, seni tarinya tetap berjalan seiring dengan seni olah vokalnya juga. Oh, barengan. Jadi barengan. Gitu. Berarti seni tarinya yang memang ada unsur olah vokalnya atau memang seni tari yang nggak ada unsur olah vokalnya? Kalau dulu itu masih seni tari tradisional, tari Bali. tari Bali. Nah, cuman jadi ceritanya nih pada waktu Tali kelas 4 SD, Tali kan ikut sanggar tuh, ikut sanggar nari. Nah, kebetulan sekarang nih lagi ada casting film. Sekarang No, Waktu maksudnya itu? pada saat Oke, itu oke. ada casting film. Casting filmnya yang membutuhkan talent yang emang bisa nari Bali, gitu, dan juga berolah vokal. Jadi pada saat itu Tali ikut. Jadi film ini judulnya Desina Nansin karya Kamila Andini. Iya. Luar ya? Ya, no, Jakarta. Ya, yang itu Aha, dah. Karya Kamila Andini. Nasional. Yes. Kemudian Tali ikut casting dan singkat ceritanya pada saat itu Tali terpilih untuk menjadi pemeran utama. Lolos, oke. Iya, jadi pemeran utama dan film ini diikutkan festival di Toronto International Film Festival di Toronto. Kanada, Kanada, yes. dan juga di Berlinale. Itu Oke. di Jerman. Jerman, Berlin. Oke, oke. Ya, jadi pada saat itu ternyata jenis seni tari yang dibutuhkan itu adalah kontemporer. Nah, dari situlah akhirnya berkembang lagi selain dari tari Bali, Tari tradisi. tari tradisi, Tali juga belajar tari kontemporer. Modern. Iya, betul. Oh, pemicunya dari sana, Iya. indikasinya dari sana. Iya. Oke, 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 oke. Wow, ternyata portofolionya tali. Wah, udah masih kecil sudah memiliki Ya, sudah karena kan bersaing talentnya, Yong. di apa namanya, dunia internasional. Ya. Tapi pada saat itu filenya aja dikirim ke sana. No, Movie-nya ada. Tali juga ikut ke sana. apa namanya itu? Kalau kita tuh ada di sana ada apa namanya? Ayo, apa ayo? Jadi kayak Kundangan, bukan. ngopen. Ada yang ulang acara. Pokoknya ikut ke sana terbangnya. Iya, jadi kayak meet and greet gitu Oh, lah. iya. Meet and greet-nya. Iya, jadi filmnya itu ditayangkan di Kanada dan juga di Berlin, ada screening. Nah, Tali ikut berangkat ke sana untuk ketemu langsung sama penonton filmnya Tali dan juga melakukan Q&A atau interview segala macamnya gitu. Pada saat itu apa yang diangkat? Sorry, ini sedikit di film itu tak kulik. Oh, oke. Apa diangkat Jadi temanya waktu itu? di film itu mengangkat cerita tentang kembar buncing. Oke, berarti Iya. memang Ya, memang ceritanya tentang ini. Lokal genius di Iya, Bali berarti lokal ya? genius di Bali. Cerita rakyat di sana. cerita rakyat. Dan itu memang bener ada kan? Iya. Memang bener ada. Oh, di sana jadi Tali sebagai pelakon dan juga sebagai menyanyi gitu sebenarnya. Jadi di dalam film itu Tali selain berakting, tapi Tali juga melakukan koreografi dan juga di dalam itu ada vokalnya juga gitu. Jadi include semua jadi satu dalam sebuah film. Oke. Gitu. kayak teater ya jadi Ya. Iya. mirip teater ya. Ya. Berarti, nah sebelumnya tadi ada notice Tali menarik tak dengar pembentukan karakter suara.
Itu Tali kan umur masih belia, masih kecil. Tali sudah sadar bahwa pembentukan karakter itu sudah pada saat itu sudah Tali lakukan. Berarti sebelum itu memang fokusnya yang penting berani tampil aja dulu kan, itu secara nggak langsung. Iya benar. Pembentukan karakter suara itu Tali sadari dari kapan? Oh, bahwa saya mempunyai karakter suara loh nih. Okay. Dari kapan sadari? Tali menyadari itu sejak SD. SD sudah sadar bahwa harus punya karakter suara. Karena Tali juga waktu kelas 2 SD itu ikut les vokal. Jadi Tali les vokalnya itu jadi nggak cuman private gitu. Jadi ada beberapa orang yang ikut dalam satu session gitu. Dan tentunya setiap orang kan pasti punya karakter suara yang beda-beda gitu. Nah, jadi dari situ juga sudah melihat, oh kalau temen yang ini karakter vokalnya dia kayak gini gitu. Nah, kalau yang itu dia suaranya kayak gitu. Nah, sekarang saya nih gimana nih? Oh, berarti saya harus seperti ini supaya saya bisa punya sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa ya inilah seorang Tali. Ciri khasnya. Dan kalau sekarang mendengar aja suaranya tanpa melihat, ini Tali ya dia. Ini menyanyi Tina, ini menyanyi teman yang lain-lain itu. Kita sudah bisa membedakan gitu. Dan itu kan karakter suara. Ada yang Tali rubah nggak dari karakter suara? Apa Tali memang memproses yang Tali sudah punya? Oke. Sebenarnya kalau untuk merubah sih nggak terlalu banyak merubah. Nah, cuman dulu itu Tali berangkatnya kan dari vokal pop, lagu pop. Oh iya, oke. Lagu pop. Nah, cuman akhir-akhir ini itu lebih sering nyanyiin vokal-vokal Bali yang ya istilahnya tembang lah ya. Iya. Tembang kayak Pupuh. Nah, cuman karena Tali berangkatnya dari pop, jadi Tali combine antara vokal Bali itu sama vibra pop yang Tali punya. Gitu. Kembali dia sama Tina ya. Tina berangkatnya dari tradisi. Kemudian setelah dia agak membesar ke pop, berarti Tali sendiri berangkat dari pop. Iya, kebalik. Nah, ini teman-teman yang penting teman-teman ketahui, ketika setiap orang itu memiliki proses dan perjalanannya itu masing-masing. Yes. Ya. Ada kesusahan nggak menyesuaikan itu? Kesusahan sih pasti ada ya. Ada kesusahan, terutama dari peralihan menuju ke vokal Bali sih. Karena kan dulu tuh sempet yang minder juga, apalagi Tali juga kenal sama Mok Tina kan. Tali juga sering sama Mok Tina gitu. Nah, sering juga mendengar suara Mok Tina. Nah, sekarang dihadapkan langsung dengan Mok Tina. Kebetulan Tali juga bareng sama Mok Tina di Bumi Bajra. Jadi kita juga sering ada project bareng gitu. Iya. Jadi kadang ngerasa kayak kayaknya aku masih kurang gitu ya gitu kan. Terus berusaha nge-push untuk gimana sih caranya biar vokalku kayak gini, biar vokalnya lebih bagus atau lebih maksudnya lebih kuat. Iya, lebih kuat gitu. Nah, cuman ya Tali menyadari lagi bahwa ya memang setiap orang itu ya punya karakternya masing-masing, punya keunikannya masing-masing. Jadi Tali nggak bisa nge-push dirinya Tali harus sama banget sama ini gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi pelan-pelan akhirnya oke, ya udah aku harus combine nih antara vokal lagu popnya Tali sama tembang-tembang Bali. Tembang-tembang tradisi yang ada di Bali. Jadi makanya mungkin kalau teman-teman yang lain dengar yang mungkin sudah tahu Tali gitu dan pernah mendengar Tali nyanyi tembang Bali khususnya, mungkin gregelnya itu nggak kayak gregel Pupuh, agak sedikit beda dia. Gitu. Oke. Pernah nggak kayak nyanyiin misalnya pop tiba-tiba tradisi gitu, terus melangkah itu aja kemana Mas Udi, pernah nggak? Kalau itu sih untungnya nggak pernah sampai seperti itu, nggak pernah. Oh, berarti sudah tahu berarti. Sekarang saya harus nyanyi tembang. Saya doktrinnya saya harus tembang. Ya. Oh, berarti seperti itu ya proses. Ada yang berangkat dari A sampai ke B, ada yang berangkat dari B dulu baru ke A gitu. Iya. Setiap orang prosesnya itu dia masing-masing punya perjalanan masing-masing ya, dan ya sedikit unik lah, berbeda soalnya. Karena kan kalau berbicara musik, yes, kan kadang kalau menyanyi pop tuh
jarang sih kalau yang mendengar tuh sebagai penikmat tuh harus ada iringan nih musiknya, musiknya baru dengar suaranya nih. Ya, ya. Kadang kan kalau penyanyi Bali itu Demang apalagi dengan karakter Balinis sekali. Kan jarang ada yang space yang memang tidak diiringi musik. Betul. Hanya vokal only. Hanya vokal only. Jadi kan di sana lebih terpampang sekali dengan ciri khas suara dari Iya, lebih kelihatannya. ya lebih kelihatan. Warna suara. Beddingnya, kita berbicara bed. Apa sih yang menakutkan terkadang di olah vokal? Yang menakutkan ya? Iya, terkadang. Kalau menurut Tali sendiri ya, yang menakutkan bagi Tali ketika sedang belajar olah vokal itu adalah ketika kita terlalu memaksakan untuk mencapai suatu range vokal atau mungkin istilahnya mau nyampe nada yang lebih tinggi gitu dari yang biasa kita capai. Itu takutnya pecah suaranya. Oh, berarti bener ada yang kayak gitu ya? Ada. Bentang suara itu pecah tuh ya? Ada. Gitu. Pecah suaranya. Jadi pecah suara itu kalau yang menurut Tali tahu ya, kebetulan belum mengalami sih untungnya. Jangan. Tidak ya. Aset tuh, aset. Jadi kalau yang Tali tahu pecah suara itu biasanya kalau lagi nyanyi itu terlalu sering ngambil nada tinggi gitu misalnya. Ketika suaranya udah pecah, terus dibawa nyanyi itu pasti bisanya cuma nada-nada tinggi aja. Gitu. Jadi harus nyanyinya yang tinggi. Oh, nggak bisa ngambil nada rendah. Nggak bisa ngambil nada rendah. Gitu. Oh, itu ciri-ciri nada yang pecah ya? Biasanya Benangnya. gitu yang Tali tahu ya. Oke. Karena kan kalau Agak serem kan tiba-tiba misalnya disuruh nyanyi lagu apa gitu. Terus ternyata di dalam lagu itu ada nada-nada atau Rendah. vokal-vokal rendah gitu atau mungkin yang nadanya lebih di bawah gitu kan. Nggak bisa gitu, susah jadinya gitu. Ya karena kan kenapa saya bertanya seperti itu kan karena Tali seorang cewek yang mungkin olah nafasnya di sana diperlukan dalam olah vokal juga kan. Beda loh isian cewek itu terkadang. Yes, karakter cewek sama cowok itu beda. Karena kalau saya mendengarkan lantunan teman-teman Bali itu yang tanpa ada pengiringnya tuh lebih beda vibe-nya. Jujur aja, apalagi kayak kemarin tuh, nyanyiin gending gini nah ditekak nah. Kadang kan kalau mungkin Tali sekarang ada di dunia kayak ngayah gitu istilahnya kan. Kan ada nyanyi-nyanyi kan teman-teman nyenon kayak gitu kan. Apalagi berhadapan dengan Sugro Didang Sungsungan itu ngayahin itu kan beda itu vibe-nya. Vibe-nya pasti beda. Tiba-tiba keselak gitu kan. Kan dari minta Kan ada momen seperti itu yang ditakutkan. Iya. Tapi Tali masih bisa kontrol. Iya karena kalau saya tuh mendengar, long jigal gitu, ambil linggah gitu kan lain yang aura sangat penemat. Sedangkan pelaku dan juga situasi ini secara profesional harus kan gitu jadinya. Tapi kan secara olah vokal ya yang menjadi dasar itu kan ya pasti pengalaman. I see. Berangkat dari sana. Betul. Dan kalau gua tadi ngebayangin pecah suara tuh, misalnya karakter suaranya Tali kan seperti ini nih, halus, merdu kan tiba-tiba dar pecah. Paling Tali, pecah suaranya. paling wow sih. Dan dia bilang tinggi kan, harus ngambil suara tinggi kan, dar gitu. Iya kayak itu. Tapi kalau dibawa ke suara ke suara normal diskusi gini nggak ada pengaruh ya? Nggak ada pengaruh Oke, sih, anggap biasanya. kita ambil contoh bednya itu situasi terburuk words-nya pecah gitu. Tapi ngobrolnya itu biasa aja. Biasa. Cuman ketika nyanyi aja harus tinggi. Ada nggak kadang-kadang kerendah gitu dibawa? Setelah pecah tuh rendah dia nggak ada ya? Setaunya Tali. Setaunya Tali tergantung sih orang-orang ada yang pecah terus kerendah tuh ada. Ada. Tapi Terus ada sebanyakan yang Tali tahu tuh banyakan yang ketinggi. Ada lagi kayak nah kan ada katanya kalau apa daya tahan tubuh tuh keadaan tubuh tuh kurang bagus Kurang tapi fit. fit gitu istilahnya. Tapi kita dituntut untuk ngambil nada tinggi. ngambil sesuatu hal yang diharuskan gitu istilahnya. Kan ada tuh. Ya. Pengaruh nggak Tali kayak gitu? Pengaruh. Sudah pasti berpengaruh. Nah, caranya mengatasi? Caranya mengatasi ya memang harus sedikit dipaksa sih. Terutama yang paling jelek tuh ya kalau nyanyi tuh udah pasti lagi batuk, pilek. Ya
Jelas apa-apa kalau batuk pilek. Kalau betul itu sebenarnya hal yang paling Iya sih. tidur tuh nggak bisa. Ya kan tidur aja udah nggak enak apalagi Benar. disuruh nyanyi gitu Iya, kan. iya, sih. Aduh, itu dah. Berarti kalau berbicara itu kan bednya kan harus ada kayak ya harus menjaga dong. Iya. Harus Nge-maintain kondisi nge-manage tubuh. sendiri lah misalnya. Ada nggak kayak sesuatu hal yang tadi lakukan gitu, yang mungkin bisa di-share atau tidaknya kan misalnya yang punya kayak ngejaga-jaga gitu. Oke, kalau untuk ngejaga vokalnya Tali sih sebenarnya Tali tidak punya treatment yang Khusus. terlalu khusus gitu ya. Cuman lebih ke apa? Jaga pola makan aja sih. Kan Oke. biasanya kan penyanyi nggak boleh makan gorengan, Gorengan yang berminyak-minyak nggak yang boleh, tinggi, terus es gitu enggak ya, kan gitu. snack dan Iya, yang buat gini yang kan. micin-micin gitu ya. Micin-micin. Gitu. Nah, kalau Tali Apa Cep? Kau Bataku. kayak emas ya. kalau Tali kalau Tali sendiri sebenarnya enggak, maksudnya kalau untuk makan gorengan, es dan micin segala macam tuh masih biasa, cuman enggak terlalu banyak gitu, paling cuman kadang-kadang aja sih gitu. Biar nggak pocong Iya, tuh. ya nggak mungkin dong selama hidup kita tidak pernah mencicipi makanan gorengan dan Iya, es iya, dan iya, segala iya. macam gitu kan. Of course, yes man. In a sport day, sport Iya. world, Terus ada kamu bikin gini cheating day. di Iya, kafe-kafe iya. itu keripik-keripik kan dimakan. Gak dimaom gitu loh. Ya beli-beli yang Iya, mamam cheating, yang kadang-kadang harus cheating cheating day gitu perlu ya. Oke. Ya kapan lah Desya. Iya. Maksa-maksa. Maksa-maksa. Oh seperti itu. Saya Iya. kira kan kalau intensitas seorang penyanyi itu apalagi sampai mengikuti ajang kompetisi seperti itu kan harus dijaga sekali. I see. Ada ngobrol pun kan dibatasi terkadang kan karena itu aset loh. Karena ada garansi ya biasanya orang-orang yang profesional. Tetapi kalau berbicara kita ruang lingkup di Bali, olah vokal yang ada di Bali itu banyak sekali yang menurut saya dari segi tembang, pupu, apalagi pop Bali kita sekarang. Ya. Musik-musik pop Bali yang ada sekarang tuh banyak sekali komen-komen tradisi modern itu dijadiin apa ya istilahnya kayak berteman mereka di sana menjadikan suatu lantunan yang sangat indah, Yang sangat indah, karya yang sangat luar biasa. melahirkan sesuatu olah-olah vokal yang baru jadinya. I see. Benar. Kayak Tali, mungkin teman-teman nanti bisa searching di Instagramnya. Instagram ya. Itu beberapa kali saya baru tadi kajian. Bagus sekali loh musiknya dia, lagu-lagu yang dia nyanyiin gitu. Mulai halus bunyinya. Ya, karena mungkin kan dari memang pembelajaran dia. Iya. Dulu waktu 2023 kemarin ada cempleng di samping gue. Dia mau ngomong halus saja bunyiin Tali. Ya. Nggak, karena gini, sorry. Iya. Dengan posturnya Tali, kadang-kadang ngambil nada tinggi itu dia nggak memaksa gitu loh. Dia Allah aja nyemak nada tinggi lah gitu. Karena kayak dia biasa Yom. Kan kayak kemarin dah waktu di PKB ya. Kan ada pergerakan tuh. Iya. Kok mondar-mandir ya? Iya, mundar-mandir. Beda loh kalau orang nyanyi duduk ya. Diam gini. Pasti kan secara mobilitas kita bicara secara pergerakan tubuh. Ah itu tetap stabil. Kadang-kadang maaf bukan gimana ya. Kadang ada salon sing long nih ngegenik tapi tetap luwung tiga bunyinya. Ada nggak seperti itu? Nah, Tali itu mungkin masuk di sana karena Tiang sebagai penikmat menilainya sejauh itu karena dari kemarin tuh dengan fisik seperti itu, pergerakan Tali seperti itu. Iya. Nah itu Tali lakukan itu memang dulu terbiasa seperti itu atau bagaimana? Atau gimana? Nah, jadi Tali itu selain diolah vokal kan juga di olah tubuh juga, seni tari di kontemporer. Nah, jadi Tali itu ikut di komunitas Bumi Bajra bersama Ibu Dayu Arya. Iya. Nah, di situ Tali juga belajar yoga. Jadi yoga pengaturan nafas. Yes. Yoga sportnya lebih ya. Iya. Yoga olahraganya ya. Iya, Oke, yoga sportnya, yoga asanasnya gitu. Ada aja. Terus. Nah, Seru kan? nah jadi di situ Tali belajar bagaimana caranya untuk memaintain nafasnya Tali. Kemudian selain itu Tali juga kalau misalnya nari sama Bumi Bajra itu kan pasti isi nyanyi. Sudah pasti Ya, sih sudah pasti isi nyanyi. Jadi gimana sekarang caranya kita mengatur mengatur suara kita dan mengatur pergerakan kita supaya tetap stabil. Jadi belajarnya tuh dari situ. Oke. Gitu. Dan itu yoga itu memang sudah lama.
dilakukan? Dari 2018. Wah, udah lama tuh, udah 6 tahun ya. Iya, sudah lumayan. Dan Wi percaya kenapa yoga sport itu membantu nafas kita tuh. Wi sangat percaya. Ya, saya percaya itu. Karena memang yoga sport itu memang benar-benar kalau kita lakukan gerakan yoga sport itu capeknya luar biasa. Karena ya kalau gue pengalaman pribadi Cut, Iya. ya ngigel Bali itu nak nahan nafas tuh kadang-kadang. Ada gerakan momen-momen gerak tuh harus nyancing ngiragel. Iya. Makanya sampai keluar keringat yang sangat luar biasa agar geraknya itu tekak ngoyong gitu. Iya. Makanya kalau kita di Bali berbicara Bali itu dan berbicara nafas itu yang memang fundamental setiap karya seni. Ya, benar. Makanya ada orang nafas itu adalah karya. Betul. Kalau dunia seniman itu ya seperti itulah berarti yang seperti itu dari diterapkan kemarin di PKB. Iya, benar. Jadi ya yang capek sudah pasti capek normal manusiawi. Tapi tidak sengos-ngosan. Iya, nggak sengos-ngosan itu. Berdampak signifikan berarti ya. Iya, sangat-sangat berdampak sih kalau untuk tali. Oke. Kan nak memunyi ya, kan Iya. gending itu kan istilahnya nafas, apalagi mic di sini kan. Iya. Yes. Sangat sensitif dong. Sensitif kan ada pengaturan di sana jadinya. Ya. Sampai itu nggak kedengeran kemarin. Dan tali itu ngambil 2 segmen kemarin. Iya, 2 segmen. Santi Di gitu. Sandia Gita dan Sama juga di di kolaborasi terakhir. Oh, di karya bersama ada. Iya. Makanya Saya 2 kali yang mendapat ilmu dari adik-adik kita. Yes. Dari Tina yang Tina. pertama dan sekarang Tali. Bahwasanya kalau mengolah vokal tuh bukan hal yang santai ya gitu istilahnya. Ya. Ada proses dan juga Benar. ada hal yang pengorbanan di sana. Iya, betul. Seperti That's Why tadi sebelum take kan Wi nanyain boleh nggak Wi ngerokok? Ya, itu. Ya, sorry itu to say namanya. nih di balik kamera kemarin Tina sebelum take kan Wijan Katanya, juga. iya, Nah, Wi boleh ngerokok. Oh, Ampurawi. Ya, Ampurawi. iya. Ampurawi. Agak sedikit sensitif Tina. Ya. Oh ya udah nggak ngerokok. Kita berdua di sini gitu kalau memang boleh ngerokok seperti tali izinin oke kita ngerokok. Karena Dan kan itu minumnya. ya itu kita hargai. Karena sangat berpengaruh bro, kena asap rokok dan apa itu sangat berpengaruh. Iya, benar Nah kebetulan sekarang Tina mengizinkan, cuman saya tahu diri intensitas yang rokok nggak saya seringkan gitu loh. Saya nge-vape ke sini ya. Kita berdua di sini tetap untuk menyesuaikan bintang tamu gitu. Oke. Nah, dengan proses yang begitu panjang Jud, sampai diberikan didikan oleh Bu Dayu. Sampaikan salam sama Bu Iya, Dayu nanti ya. siap. Dan selamat juga sama Bu Dayu, karyanya kemarin sangat luar biasa. Road to disertasi dan Iya. S3 Bu Dokter nanti. Nah, dengan proses yang begitu panjang sampai kemarin karyanya sangat luar biasa, boom. Ya. Nah nyanyiin dikit nah. Gimana ada yang lucu. Nyanyiin dikit nih. Iya, Sekar Layu ya. Sekar Layu. Sekar Layu, kemudian yang satunya pop lah biar tahu perbedaan teman-teman. Oh, Kan pop, suara oke. Jangan full lah nanti gini. Sekar Layu dulu. Habis itu nyanyi lagu pop. Yang pertama Sekar Layu. Nah, dikit-dikit lah berapa kalimat. Iya. Satu kalimat gitu Oke, ya. oke, siap. Oke, pertama yang Sekar Layu ya. Sekar Layu, Sekar oke. Layu. Dahat sedih ringati lemah petang setengah penganan tanpa pegatan setengah pupah tayan panon ingoh paling ngarambang sawang. Itu yang Sekar Layu. Aduh, merinding dong. Nanti saya upload di TikTok dengan backsound aslinya. Ini penyanyinya ini. Aduh. Lagi satu kali biar ada perbedaannya. Lagi satu. Yang pop. Lagi satu yang pop, Ya, lagu pop, ya. pop Bali atau Indonesia nih? Ya, yang asiknya Nyamannya Namanya Tali ya. Tali ya. Tali bawain satu lagu Indonesia mungkin ya. Iya, boleh. Biar kelihatan perbedaannya di mana. Ini lagunya Krisya, kebetulan lagu favoritnya Tali. sama. Uli memilih kan loh. Bener nada tinggi gitu. Oke. Tali nyanyiin lagunya Krisya yang Kala Sang Surya Tenggelam nih. Oke. Surya tenggelam ditelan kabut kelam
klik ini menggugul. Ulas. Aduh, Mantap tidur sekali loh. sampai Sam bawa Chan tuh podcast jadi Cun. Menghayal. Ada sama satu lagi deh. Boleh, Dikasih boleh. Aduh, Spesial. bener. Kayaknya ini teman-teman semua pasti pada tahu sih. Satu album tadi. Ada proyek sendiri apa? Oh ya, nyanyikan Iya, juga. nyanyikan dulu ya. Nyanyikan dulu. Oke. Oke. Teman-teman pasti tahu lagu yang nih. Jage kayu alap kau dewi dia dari jaring janjong. Nah, itu pasti tahu itu. Nah, Misalnya itu menjadi backsound orang-orang yang memang obvious sekali di digital. Iya. That's why we acut dan we di sini. Inilah the girl behind vokalnya Sekar Layu yang tadi sama Jaga Kayu. Iya, Kenapa kami di sini saya potong mengundang yang memang itu dalam kehidupan tuh ada gitu loh. Ya. Tetapi tidak ditahuin ada gitu. Yes. Itu yang kami ingin sampaikan di Jejak Pendapat. Banyak sekali teman-teman yang berkomentar, apa sih karyanya? Mungkin dia pernah menggunakan soundnya berapa kali ya. Inilah orangnya. Ya. Apresiasi terbesar kami bukan tentang secara materi ataupun apa gitu. Ya. Tapi di sini kami respect to karya. Autentik karya. Yes, autentik karya dengan memperkenalkan sosok beliau Yes. ke publik. Beliau udah terkenal. Ya. Kita dorong lagi. Kenapa? Karena regenerasi kita perlu ada suatu asupan seperti ini. Yes. Siapa tahu kan dengan adanya seperti Tali yang kemarin ada Tina juga mampir ke sini banyak. Jadi mungkin ibu-ibu yang nonton atau bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakaknya Yang punya ingin adik. mengarahkan Adik-adiknya. adik-adiknya. Betul sekali, Cuk. Gua setuju seperti. Jadi Itu banyak gitu bagi sebenarnya. notesnya dong. Jangan pasti kita ngomong. Apalagi Sekar Layu tuh, Cuk. Ngomong dong. Dan emang itu dari hati. Itu contohnya kemarin sempat ngobrol sama siapa ya, lupa, sorry. Sesuatu karya yang dipersembahkan dari hati itu sentuhannya ketika kita merasakan semua ini vibrasinya itu sampai Benar. itu. Nah, Tali yang tadi lagu pertama, kedua, ketiganya itu seperti itulah harus membawakan karya. Memang harus dari hati. Emang harus dari hati. Dari hati yang paling dalam. Nah, ini lagi sedikit ya. Dari gue terakhir itu. Terakhir. Pengalaman sama nggak kayak Modina? Sama nggak kayak Modina? Iya, kenapa tuh? Ngomongin Tali, di depannya Tali, tapi dia nggak sadar bahwa Tali punya suaranya. Ada nggak? Ada sih. Biasanya kalau kayak gitu tuh di tempat-tempat umum. Ya, biasanya oke. Misalnya lagi ada event apa gitu kan, terus Tali dateng gitu. Nah, ada nih misalnya orang-orang, tau nggak yang ini tuh, yang nyanyi ini tuh loh, yang vokalnya ini tuh, suaranya bagus banget, gini tuh. Aku yang di sampingnya, sih tahu banget tuh ragam banget. Dia timpal jantung, gimana jantung? Ini wacan dong. Ini bangsanya sudah ada di samping ke depan, pengingkal kedai Karena itu kan sekarang tuh karya-karya anak muda di Bali itu juga memasukkan unsur-unsur seperti ini, elemen-elemen seperti ini, kayak itu. Dan sekarang mungkin coba aja nanti ya. Pasti akan ada itu STT itu membuat suatu garapan intern desanya, pasti ya bisa menggandeng lah, coba ayo kayak gini. Ya. Kan akan ada hal seperti merangsang teman-teman semua. Ya, kalau nggak mau kita belajar secara mengkhusus face ya. Sekarang banyak media untuk belajar. Yes, betul. Iya, benar. Kan Dunia seperti digital. itu. Tapi ada istilahnya pionirnya dulu. Ada barometernya kita. Ya. Ada sesuatu yang kita contoh. Oke. Benar. Nah, kalau Wi pribadi dalam tadi yang bilang tadi kenapa sampai ada yang tahu suaranya tapi nggak tahu Tali itu punya. Kadang-kadang Wi menikmati suatu karya itu sebelum Wi berani berkomentar, tapi pasti cari tahu dulu. Yes. Contoh kalau vokal, sound viral kayak Ayuning yang dulu pernah. Ternyata kayak karya Pak Yan Paca.
Ya. Mungkin Tina terlibat di dalamnya. Iya. Awalnya wi nggak tahu, tapi wi serap mencari tahu nyen sih lah gendeng ini. Pangsian kita bawa salah Tina, kira penipuan di depan umum orang lah dong, ternyata ngelah di samping sing nawang gitu loh. Cari tahu, akhirnya dapat. Oh ternyata beliau yang punya. Dan sekarang Layu tak searching. Ujian karena pernah ternyata tali. Tak lihat di chat, oh tali ini begening. Iya. Seperti itu lah teman-teman kalau mau menghargai Yes, benar. seniman-seniman kita. Iya. Udah karya anaknya. Tuh lihat. Carilah tahu siapa sih Si orang personalnya. personalnya dia seperti apa. Seperti itu. Kenal di sosial media lebih dekatnya kita ajak ngobrol di jejak pendapat. Lijak pendapat seperti itu. Banyak ilmu loh. Yes. Dan ada keunikan something differentnya sama Tina. Iya. Berangkatnya udah berbeda, cara latihannya dan gininya juga sudah berbeda. Dan ada goals masing-masing. Yes, dan itu kalian jadi bisa terapkan bahwa tidak harus kalau mau mulai vokal tuh terserah mau pilih mau Tina, mau pilih mau Tali. Kembali ke kalian kalau mau mulai vokal dan tentunya mereka ini bersohiban. Bersohib ya, betul. Bersohib ria mereka. Karena banyak suatu referensi akan banyak warna. Betul sekali. Itu. Ya, semakin jejak ngomong, yang berajin belajar sing berbanding ngomong awal. Yes, itu intinya. Kalau kita belajar tuh sudah banyak gitu kan, akan ngomong tuh akan merasa Mengingat malas jadinya. Terus semakin banyak yang tahu jadi. ya. Makanya terus belajar jangan biar kita gitu. lebih diam. Oke. Jadi Oke. goalnya Tali ke depan apa? Sebelum kita close Oke. pembicaraan kali ini. Yes. Goalnya Tali ke depan, tentunya Tali pengen tetap ada di dunia seni dan Pasti. Tali pengen banget sebenarnya bikin satu community or like some production gitu. Wow, keren. Ya. Keren. Yang Mewadahi? Ya, mewadahi semua talenta-talenta yang ada khususnya di Bali. Yes. Talenta bernyanyi, menari, seni peran, and Teater. all of the talents. Iya, betul. Teater. Yes. Karena aktor-aktor besar itu lahir dari teater semua. Beli Niko, beli Resa, lahir dari teater tuh orang-orang teater. Astungkara ya. Astungkara. Dari Jak Pendapat, obrolan kali ini semoga doa Tali didengarkan oleh semesta. Ya, jadi itu bagus, we dukung support sekali. Pokoknya khususkan dulu potensi di Bali agar bisa, meskipun kita berada di regional, Iya, betul. tidak di kota besar, tapi kita memiliki daya saing dan daya jual yang tinggi. Yes. That's right. Di dunia entertain atau dunia seni, ya, seperti itu. Pokoknya jaga kesehatan nih. Sehat Siap, selalu, siap, siap. selalu, berkarya selalu, Berkarya selalu. dan menginspirasi selalu. Yes, benar. Siap. Ditunggu penampilannya nanti di panggung terbuka Arde Chandra. 2024 ini banyak kejutan dari seniman-seniman muda. Jangan lupa nontonnya. Awas kalau nggak nonton. Oke. Saya cak deh. Harus seru. Seru. Itu yang ternyata sebelah itu nggak tahu sih ada. Sama Chandra. Kan saya mungkin yang pede. Iya, tapi pede itu kan dia mungkin. Oh iya. Oke, iya udah silakan. Udah semua. All is good asset. Asik. All is good. All is clear ya? All is Iya. clear. Sudah tersampaikan, jadi teman-teman itu dulu obrolan kita sore hari ini bersama Tali Kasih, salah satu lokal jenius kita yang ada di Gianyar. Jadi teman-teman mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan sama Mo Talinya langsung bisa meluncur ke sosial media atau Iya. langsung jejak pendapat juga oke. Atau follow Tali Kasih Follow Tali Iya, Kasih betul. di Instagram dan TikTok ada kali ya? TikTok ada. TikTok dan dan sosial media lagi. yes. YouTube. YouTube untuk saat ini masih belum. Oke. Oke. Jadi TikTok dan Instagram. Yes. Dan teman-teman mungkin yang kabupaten lain memiliki lokal jenius yang sama seperti Tali terjun Yes. di dunia vokal, nanti kita juga bakal ajak diskusi. Yes. Sharing information, Sharing information. sharing ilmu, mengedukasi. Ya. Sekali lagi thank you very much Tali. Thank you so Terus much. semua. Terima kasih juga My pleasure. sudah mengundang Tali Yes. ke sini. It's Banyak just hal. really wonderful too. Kan saya hujan. Ya. Dari tadi udah agak gremeng-gremeng gimana gitu ya. Cerbas tadi namanya gloomy gitu gloomy. Kita orang gloomy galau kan. Lah ya tinggal. Oke, jadi demikian dulu teman-teman semua. Ya. Teman-teman jaga kesehatan juga. Tali sekali lagi jaga kesehatan. Ditunggu karya-karya berikutnya. Ya. Yes. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Wi Acit aja. Saya itu Saya Tali Kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Rahayu Bye. Semeton Bali.